Assalamualaikum, hai mam, hai semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mama Twins 4N Channel. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan jangan bosan-bosan ya, karena aktivitas aku selalunya di dapur ya teman-teman. Oke, di sini aku mau masak ya seperti biasa. Aku di sini mau masak gulai gori ya teman-teman. Nah kebetulan pas jualan tuh ada sisaan sayur gori, jadi kan gak ngeluari budget ya teman-teman, karena ada gori. Terus santannya ini juga aku dari jualan kami juga ya teman-teman, ada sisaan juga. Dan untuk bumbunya aku bikin sendiri ya teman-teman. Tapi sebelum aku masak sayur gori, di sini aku juga mau masak telur sambalado ya teman-teman. Dan untuk telurnya ada dua macam, yang sebagian aku rebus dan sebagiannya lagi aku dadar ya teman-teman. Karena aku beli telur itu cuma 10 butir, yang 6 butirnya itu aku rebus dan sebagian lagi 4 butirnya itu aku dadar aja, terus aku potong-potong seperti biasa ya teman-teman. Cara aku menyiasati pas aku masak telur itu biar gak banyak menggunakan telur ya, seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku bikin seperti itu dan lebih hemat, dan alhamdulillah cukup untuk keluargaku ya teman-teman. Kalau ada yang bilang aku pelit, terserah sama pemikiran teman-teman, tapi di sini aku hanya masak sesuai budget yang aku terima ya teman-teman. Nah di sini aku juga udah menyediakan untuk bumbu gulainya aku bikin sendiri. Dan sekarang aku mau bikin bumbu yang dihaluskan. Di sini aku haluskan bahan-bahannya semua ya teman-teman, kecuali daun salam. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan aku pakai bawang merah, bawang putih. Kalau suka pakai cabai boleh ya teman-teman, tapi di sini aku nggak pakai cabai. Terus ada jahe, lengkuas dan juga kunyit. Itu aku haluskan aja ya teman-teman. Terus di sini ada serai. Serai ini untuk bagian bawahnya itu ya teman-teman, yang tebal itu aku potong kecil-kecil dan mau aku haluskan juga ya teman-teman. Tapi untuk bagian atasnya yang agak kecil gitu, itu aku geprek aja teman-teman. Nanti pas mau dimasak aku masukkan ya teman-teman bersama daun salam. Nah seperti itu. Terus juga tidak lupa tadi aku ada udang kecepe ya teman-teman. Itu untuk menambah penikmat rasa gulai gorinya nanti ya teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman bahan-bahan untuk bikin sayur gulai gori ala-ala Mama Twins ya. Aku tuh nggak jago masak, nggak pinter kali juga ya teman-teman, tapi aku tetap mau belajar supaya masakan aku diterima sama keluarga tercinta ya teman-teman. Makanya dulu tuh aku nggak pinter masak gulai gori ya teman-teman. Aku merasa masak gulai gori itu suatu masakan yang sangat ribet, yang susah ya menurut aku, karena bakalan bersihkan gorinya gitu ya teman-teman. Apalagi gorinya itu bergetah gitu ya teman-teman, membersihkannya menurut aku itu terlalu ribet. Tapi alhamdulillah sekarang untuk masak gori itu cas kembang kuncup ya teman-teman. Ternyata nggak susah ya, gampang ya teman-teman. Karena apa? Karena aku selalu mau belajar untuk masak ya teman-teman. Dari yang aku nggak tahu yang namanya kemiri dan ketumbar itu ya, nggak tahu bedakan, sampai sekarang alhamdulillah sampai umurku sekarang ini ya teman-teman, aku masih mau belajar ya teman-teman. Kalau untuk masakan, bukan hanya untuk masakan aja teman-teman, setiap apapun yang aku pingin tahu aku pasti belajar ya teman-teman, asal ada waktunya ya teman-teman. Cuman kalau masak ini memang waktunya itu pasti ada ya teman-teman, karena memang pada dasarnya kegiatan aku itu kebanyakan di dapur. Tapi kalau misalnya aku pengen belajar pengeditan yang bagus, pengen bikin video yang bagus ya teman-teman, tuh kadang-kadang agak riweh ya teman-teman, karena aku memang kalau untuk belajar tentang konten gitu ya teman-teman, aku kayaknya kurang cukup waktu ya teman-teman.
Kadang-kadang aku sudah membagi-bagikan waktuku, tetapi memang belum bisa ya teman-teman, karena aku juga bukan pure ibu rumah tangga, aku juga berjualan. Jadi ya aku hanya bisa bikin konten seperti ini ya teman-teman. Dan aku bersyukur sama teman-teman semua yang masih mau nonton video aku yang sederhana, yang sudah sudi menghabiskan kuota kalian untuk nonton video aku ini. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman, karena kehadiran kalian semua, komentar-komentar kalian semua itu bikin aku lebih semangat untuk bikin video ya teman-teman. Tapi aku mohon maaf ya kalau video aku itu masih standar ya teman-teman, masih seperti ini aja. Tapi aku masih bersyukur ya teman-teman, di sela-sela kesibukan aku masih bisa produktif untuk bikin video atau bikin konten ya teman-teman. Padahal tuh kalau masak nggak di video ini tuh kan waktunya bisa cepat ya teman-teman. Tapi kalau udah dibikin video seperti ini atau dikontenin, pasti waktunya itu jadi lama ya teman-teman. Bahkan selesai masak itu udah lelah sekali ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena semangat aku untuk mengonten itu masih membara-bara. Aku tetap juga bikin video ya teman-teman, di sela-sela kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang. Nah teman-teman, untuk telur dadar, maaf ya, untuk telur sambaladonya itu dua macam ya teman-teman. Separuhnya itu yang direbus dan separuhnya tadi yang didadar ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat sudah aku bagi menjadi dua tempat ya teman-teman. Dan ini lanjut aja untuk sayur gorinya. Bumbunya tadi udah aku tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Seperti biasa, aku tuh kalau numis bumbu itu harus benar-benar matang gitu sampai keluar minyaknya. Dan ini aku masukkan gorinya ya teman-teman. Nah untuk gorinya sebelumnya aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk merebus gorinya aku pakai metode yang 575 ya teman-teman, seperti kita masak atau merebus daging gitu teman-teman, biar lebih hemat gas ya teman-teman. Nah di sini untuk sayur gorinya udah aku masukkan santan juga, dan tidak lupa kita masukkan garam, gula, dan juga kaldu ayam ya teman-teman. Nah kalau untuk gulai gori ini aku ada tambahkan sedikit gula ya teman-teman, nggak banyak-banyak, sedikit aja biar gurih aja. Dan untuk santannya itu aku tadi pakai santan encernya itu ya teman-teman lebih banyak, dan tadi yang terakhir aku masukkan santan kentalnya. Dan kita tunggu sampai tanak. Dan alhamdulillah menu hari ini sudah selesai ya teman-teman, dengan penuh perjuangan, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang juga untuk keluarga tercinta kita masak ya teman-teman. Alhamdulillah sayur gori dan juga sambal lado telurnya sudah selesai. Oke, ini lanjut aktivitas aku di sore hari gitu ya teman-teman. Kebetulan datang paket, dan ini ada pesanan sepatu ini untuk kakak Naya ya teman-teman, karena dia kan sudah kelas 3 SMP. Nanti mau ada acara apa jalan-jalan atau wisata gitu ya bersama teman-teman sekolah dan guru juga ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak punya sepatu, maklum ya teman-teman, aku nggak pernah belikan kakak Naya sepatu seperti ini. Nah di sini kakak Naya request juga mau sepatu untuk jalan nanti ya teman-teman. Nah di sini paketnya udah nyampai. Ini sepatunya aku baru tahu ada merek seperti ini ya teman-teman. Ini Kak Naya sendiri yang milih di Shopee ya teman-teman. Dia yang milih, tapi aku yang CO ya teman-teman. Dan di sini untuk warnanya itu sebenarnya warna putih dan abu-abu, tapi di sini kelihatan seperti warna krim ya teman-teman. Dan untuk size-nya ini size 39. Sebenarnya kakak Naya pakai size 38. Cuman waktu di chat penjualnya katanya kalau beli itu nomornya itu di atas nomor yang seperti biasa kita beli ya. Jadi kakak Naya pilih size 39 dan alhamdulillah muat ya teman-teman. Nah alhamdulillah kakak Naya suka. Dan di sini video aku sepertinya sudah mau habis, dan maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam aku berbicara, dalam aku berkata-kata ya, aku mohon maaf.
Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku ya teman-teman, dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.